Bayangkan kamu terbangun di sebuah ruangan asing. Di tengahnya ada bola hitam raksasa. Di sekelilingmu, orang-orang yang tidak kamu kenal. Lalu, kamu diberi satu perintah sederhana. Bunuh alien atau mati. Hari ini, kita menyelami salah satu manga paling kontroversial dan tanpa kompromi yang pernah dibuat. Guns, karya Hiroya Oku. Jadi siapkan diri kalian karena ini bukan cerita shonen dengan fantasi kekuatan dan pahlawan penuh harapan. Guns adalah manga seinen sci-fi action yang terbit dari tahun 2000 hingga 2013. Terdiri dari 37 volume, seri ini dikenal lewat gaya gambar yang sangat realistis, kekerasannya intens, serta lapisan filosofi yang cukup dalam. Namun di saat yang sama, Guns juga terkenal dan sering diperdebatkan karena kontennya yang eksplisit dan nuansanya yang sangat gelap. Cerita ini mengikuti Kei Kurono, seorang siswa SMA yang egois dan apatis. Setelah tewas dalam sebuah kecelakaan kereta, ia terbangun di sebuah ruangan misterius bersama orang-orang lain yang juga baru saja mati. Di sana, sebuah bola hitam bernama Guns memaksa mereka menjalankan misi, memburu alien-alien aneh dalam pertarungan hidup dan mati. Dan jika mereka mati lagi, kali ini kematian bersifat final. Pada dasarnya, Guns adalah cerita tentang bertahan hidup, tapi bukan hanya soal fisik, melainkan juga tentang makna hidup, tujuan eksistensi, dan bagaimana manusia menghadapi kematian secara langsung. Manga ini terus menekan karakternya sampai batas paling ekstrim, baik secara mental maupun moral. Guns mengangkat berbagai tema berat, nilai sebuah nyawa manusia, desensitisasi terhadap kekerasan, konflik antara egoisme dan pengorbanan, hingga kecenderungan masyarakat untuk menjadikan penderitaan sebagai tontonan. Terutama di bagian awal, ada nuansa nihilistik yang kuat, seolah ingin mengatakan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Inti cerita dari Guns sebenarnya ada pada Kei Kurono. Di awal, dia digambarkan sebagai sosok yang egois, mesum, dan apatis. Seseorang yang sama sekali nggak peduli pada orang lain. Tapi seiring jumlah korban terus bertambah, dan saat Kurono mulai kehilangan serta bertemu orang-orang yang benar-benar ia pedulikan, perlahan ia berubah. Ia tumbuh menjadi pemimpin yang sesungguhnya, salah satu dari sedikit karakter yang benar-benar belajar arti kepedulian, bahkan ketika dunianya terus runtuh. Karakter pendukung seperti Kato, Kishimoto, Reika, dan Nishi menghadirkan sudut pandang yang berbeda tentang rasa takut, loyalitas, dan cara manusia bertahan hidup. Namun perlu diingat, ini bukan cerita di mana semua orang mendapatkan akhir yang bahagia. Kebanyakan karakter bahkan tidak sempat mendapatkan akhir sama sekali. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, Guns adalah sebuah survival game. Dan perlu ditegaskan lagi, semua orang dipanggil oleh Guns adalah mereka yang sudah mati. Mereka diberi kesempatan kedua untuk hidup dengan satu syarat, selesaikan misi dan bunuh targetnya. Gagal berarti mati. Sesederhana dan sekejam itu. Artinya di setiap arc kita akan selalu melihat kematian, anggota tim baru, dinamika baru, dan cerita yang berbeda. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, bertahan hidup. Seiring berjalannya cerita, kita mulai bertemu dengan tim utama yang bisa dibilang sebagai Alpha Team. Ada sang kakek yang setia pada Kurono karena cara Kurono memotivasinya. Ada dua psikis yang sering menjadi penentu kemenangan di saat-saat krusial. Ada seorang balita dengan pelindungnya, Kaze Daizaemon. Dinamika mereka unik dan menyentuh. Bagaimana si anak kecil mengagumi Kaze dan ingin menjadi sepertinya. Dan tentu saja Reika, idol muda yang cantik dan populer, yang membawa percikan romansa ke dalam dunia Guns yang kejam. Hubungan-hubungan inilah yang membuat para karakter terus melangkah maju. Guns tidak hanya memaksa mereka bertarung dan mati, mereka juga menawarkan hadiah. Dan secara tragis, hadiah inilah yang membuat sebagian orang memilih untuk tetap bertahan di dalam permainan Guns. Guns dipenuhi oleh karakter-karakter dengan keunikan dan dinamika masing-masing. Yang membuatnya semakin kuat adalah dampak emosional saat mereka gugur. Bukan hanya bagi pihak manusia, tapi juga bagi musuh. Semakin jauh cerita berjalan, semakin kompleks pula ancamannya. Dari monster tanpa nama dan tanpa pikiran, hingga alien dan makhluk dengan kecerdasan, strategi, bahkan invasi besar-besaran yang menempatkan seluruh umat manusia di ambang kehancuran. Dari sisi aksi, Guns juga tampil sangat memukau. Detail gambar di manga ini luar biasa. Hiroya Oku memadukan karakter yang digambar manual dengan latar belakang serta teknologi berbasis 3D, menciptakan nuansa sinematik yang hampir terasa fotorealistik, terutama saat adegan pertarungan berlangsung. Desain aliennya unik dan agak menjijikan. Dan soal kekerasan bisa dibilang bukan untuk yang lemah jantung. Anggota tubuh bertebangan, kepala meledak, dan tata letak panelnya benar-benar menjual kekacauan di medan tempur.
Namun di sisi lain, fanservice-nya di Guns tergolong ekstrim. Seringkali terasa berlebihan dan jelas tidak akan nyaman untuk semua orang. Kalau kamu ingin melihat adaptasi visual yang menurutku paling mendekati esensi manganya, ada film 3D Guns Zero. Film ini hanya mengadaptasi satu arc dari manga dengan beberapa penyesuaian. Tapi menurutku ini adalah salah satu adaptasi 3D terbaik yang pernah ada. Visual, efek, dan dampaknya benar-benar menangkap jiwa gambar Guns. Jauh lebih terasa dibanding versi animenya. Jujur aja aku berharap proyek ini dilanjutkan ke produksi baru, karena cerita Guns sendiri sangat keren atau luar biasa. Secara struktur, cerita Guns terbagi ke dalam beberapa arc yang jelas. Dimulai dari misi-misi awal ketika para karakternya masih polos, panik, dan nggak tahu harus berbuat apa. Tapi justru membuat kita terus penasaran, ini bakal kemana? Karena rasanya mustahil untuk bertahan hidup. Di setiap misi selalu ada anggota baru dan tragedi yang sama terus berulang. Lalu ada arc dengan skala pertarungan yang jauh lebih besar, seperti Osaka Arc, salah satu arc favoritku di sisi aksi. Dan juga arc yang diadaptasi ke dalam film Guns Zero. Hingga akhirnya kita sampai ke Catastrophic Arc, di mana dunia benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Namun harus jujur membaca arc ini cukup melelahkan bagiku. Informasinya terasa dilempar begitu aja, banyak penjelasan tapi justru terasa nggak benar-benar menjelaskan apapun. Ditambah lagi tim utama terpecah dengan kepentingan dan tujuan masing-masing, membuat ceritanya semakin sulit diikuti. Soal pacing, Guns memang nggak selalu konsisten. Ada arc yang berjalan dengan cepat dan memacu adrenalin. Tapi ada juga yang terasa lambat atau terlalu tergantung pada kejutan-kejutan berulang. Dan tentu aja endingnya masih menjadi bahan perdebatan hingga sekarang. Ada yang menyukai arah filosofis dan keanehannya, tapi nggak sedikit juga yang merasa ending tersebut merusak build up cerita yang sudah dibangun sejak awal. Mari kita jujur, Guns bukan manga untuk semua orang. Isinya penuh dengan nudity, konten seksual, kekerasan ekstrim, dan momen-momen yang sangat suram. Ceritanya mentah dan tanpa filter. Ada yang menganggapnya terlalu edgy dan berlebihan, tapi bagi sebagian orang justru itulah bagian dari pengalamannya. Namun jika kamu sanggup menghadapi intensitas tersebut, Guns menawarkan sudut pandang yang unik tentang sifat dasar manusia saat berada di bawah tekanan ekstrim. Manga ini tidak membimbing pembacanya dengan aman. Ia ingin membuatmu tidak nyaman, mempertanyakan banyak hal, dan bereaksi secara emosional. Sebagai penutup, Guns adalah karya yang berantakan namun berani. Ia orisinal, menjengkelkan, brilian, dan di beberapa titik benar-benar mengganggu. Tapi justru karena itulah Guns sulit untuk dilupakan. Guns memang bukan manga yang sempurna, tapi ia adalah sebuah pengalaman. Jika kamu mencari cerita yang menantang, mengejutkan, dan meninggalkan bekas bahkan setelah satu volume selesai dibaca, maka Guns layak untuk kamu selami. Ingat satu hal, begitu kamu masuk ke ruangan dengan bola hitam itu, gak ada jalan untuk kembali. Kalau kamu sudah membaca Guns, bagaimana menurutmu? Apakah perjalanan ini sepadan? Atau justru terasa kehilangan arah di tengah jalan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.